Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia kelas 10 ya. Selamat datang di kelas Maya, kelas virtual ya. Bersama saya Ibu Veronica Indang Wahyuni, guru Bahasa Indonesia kelas 10 dan 11 di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat atas diterimanya Anda di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Ya, dari sekian banyak yang mendaftar, hanya Anda yang yang dapat masuk karena masih banyak yang lain yang sangat menginginkan di sini tapi tidak bisa bersekolah di SMA Negeri 6. Jadi patut kita syukuri atas nikmat Tuhan yang Maha Esa. Di masa pandemi seperti ini kita diberi kelimpahan ya, kemudahan dalam bersekolah, kesehatan ya, orang tua yang baik ya, yang selalu menjaga kita, kemudian keluarga kita, walaupun kita belajar di rumah, sangat didukung oleh semua pihak, sekolah, keluarga, dan masyarakat ya. Di masa pandemi ini jangan bosan-bosannya kita hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang ada supaya kita terhindar dari semua sakit penyakit. Kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik ya. Dengan penuh semangat ya kita melanjutkan cita-cita kita ya. Tiba-tiba Anda sudah menjadi siswa SMA, tentunya hal ini akan mengubah segala hal, termasuk dalam hal berpikir tentang sesuatu. Anda dituntut menjadi lebih dewasa dan lebih apa? Lebih mandiri ya. Apalagi di saat pandemi ini hampir semua sekolah masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh ya. Jangan cari kelemahannya, tapi inilah situasi yang harus kita hadapi. Bagaimana kita menyikapinya dengan membuat strategi yang paling sesuai dengan diri kita. Karena kita belajar di rumah, mungkin tidak ada yang memantau. Yang memantau siapa? Yang memantau ya diri kita sendiri. Ya, karena guru, ibu tidak bisa melihat langsung. Mungkin juga ada yang orang tuanya bekerja. Jadi Anda di rumah hanya dengan adik-adik, tidak apa-apa. Mungkin Anda disinilah Anda diuji kemandirian Anda ya sebagai manusia apakah bisa survive ya. Kita buktikan kepada orang tua kita bahwa kita bisa ya. Kita tidak selamanya bergantung dengan orang lain. Ada saatnya kita harus mandiri. Oke, anak-anak semangat ya? Ya, semangat. Sebelum Ibu melanjutkan pada materi yang pertama, alangkah baiknya kalau kita mengenal dulu materi apa saja yang harus kita pelajari di kelas 10 ya. Materi yang pertama yaitu teks LHO. Apa itu LHO? Yaitu laporan hasil observasi. Yang kedua adalah teks eksposisi. Yang ketiga teks anekdot, kemudian teks cerita rakyat, dan buku pengayaan buku fiksi dan non fiksi. Jadi nanti ada tugas literasi untuk Anda ya. Kemudian penilaian yang digunakan, standar penilaian yang digunakan oleh Ibu apa saja? Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, keikutsertaan dalam PJJ. Ya, dibuktikan dengan apa? Dengan presensi tepat waktu. Jadi Anda di kolom komentar nanti harus presensi maksimal 15 menit setelah kelas dibuka dengan menyebutkan nama lengkap dan nomor presensi ya, jangan lupa. Kalau saya terlambat bagaimana Bu? Karena kendala jaringan. Ya tidak apa-apa. Ibu akan memberi waktu tapi nanti ada tulisan terlambat ya, tapi harus tetap presensi. Yang ketiga adalah kejujuran dalam mengerjakan. Mengerjakan segala hal di kelas tersebut harus dengan kejujuran. Walaupun tidak ada pemantauan secara langsung ya. Tapi niat Anda dalam diri sendiri adalah untuk melatih kejujuran. Kemudian nilai pengetahuan ya diambil dari penilaian harian, kuis, PTS, PAS, kemudian penugasan, nanti di Google Classroom. Jadi Ibu menggunakan Google Classroom sebagai kelas kita. Kemudian penilaian keterampilan,
itu proyek dan portofolio. Jadi KKM, kalau sikap itu KKM-nya minimal baik. Kalau C itu Anda tidak naik. Jadi karakter baik Anda tampakkan di sini. Kalau sering membolos, plagiat, curang, ya nilainya C, tidak naik. Walaupun yang di sini nilai pengetahuannya baik, tapi kalau di sini C tidak naik. Ya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan itu ketuntasan minimalnya adalah 75. Ya. Kemudian kontrak belajar. Selama pembelajaran, Anda harus yang pertama wajib join kelas bahasa Indonesia. Ya, dibuktikan dengan apa? Dengan presensi. Ikuti kelas sesuai jadwal, waktu yang telah ditentukan. Ya. Tugas harus hasil karya sendiri, tidak plagiat ya. Ibu tahu siapa yang plagiat dan tidak. Ya. Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas akan mempengaruhi dalam penilaian. Jadi yang tidak tepat ya nilainya berkurang walaupun mungkin pekerjaannya lebih baik. Nah, keaktifan bertanya dan sebagainya di dalam kelas. Lah bertanya lewat apa Bu? Kan ada kolom percakapan, chat, bisa langsung pribadi Ibu atau bisa melalui forum ya, forum, menggunakan forum. Kemudian sampai di sini penjelasan ini tentang apa saja yang harus kita pelajari di semester 1, kontrak belajarnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, langsung Ibu lanjut pada materi yang pertama. Materi yang pertama, ya, itu nanti kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Jadi nanti berupa contoh teks. Ya, dari kompetensi dasar ini, ya, indikator pencapaian yang akan kita capai apa? Yaitu mendata informasi teks LHO, kemudian mengklasifikasi isi teks LHO atau laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, kita harus mendata, bisa mendata. Setelah pembelajaran selesai, berarti kita bisa mendata informasi teks, bisa mengklasifikasikan, harus bisa bersikap religius, aktif, kerjasama, dan tanggung jawab. Ya. Kemudian Anda masih ingat pembelajaran mungkin di SMP, mungkin dulu ada pembelajaran menggambarkan, ya, tulisan dengan hasil menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Nah ini hampir sama dengan misalnya suatu objek pariwisata digambarkan, ditulis. Ya, mungkin bentuknya deskripsi. Tapi kalau laporan hasil observasi itu perbedaannya nanti lebih ilmiah. Ya, penjelasannya menggunakan teknik keilmiahan digunakan ya. Apa saja itu seberapa tingkat keilmiahannya, bagaimana cara menyampaikannya, nanti kita pelajari pada materi ini. Ya. Kemudian manfaat materi. Mengapa kita harus mempelajari teks LHO? Apakah ada manfaatnya? Ya jelas ada. Kalau tidak ada, tidak perlu dipelajari, membuang waktu, ya kan? Ya. Saya kira juga begitu. Kita sepakat kan? Baiklah. Teks LHO dapat menambah informasi pembaca. Itu jelas ya, karena berupa pengetahuan. Menambah informasi. Teks LHO dapat menjadi sarana promosi usaha channel dunia maya. Anda punya usaha. Anda observasi, kemudian Anda tulis, Anda upload di YouTube, di Instagram. Nah, nanti orang lain tertarik, kemudian ingin melihat produk apa. Ya. Nah, tes LHO dapat menjadi ladang pahala. Ya, karena Anda punya informasi dibagikan kepada orang lain. Nah, ini menjadi ladang pahala. Kemudian menulis teks LHO dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Ya, kemampuan menulis Anda akan semakin terasah. Ya, jadi manfaatnya sangat luar biasa ya. Jadi nanti ya kita perlu tahu apa itu teks LHO, mengingat manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kemudian kita simak video berikut ini sebelum kita sampai pada materi apa itu teks LHO ya. Kita simak video berikut ini. Itu Anda bisa juga membuka melalui ini ya link YouTube
yang sudah Ibu linkkan di Google Classroom, bisa sambil Anda buka. Karena nanti ada 2 video, tidak mungkin Ibu memutar semuanya, yang Ibu putar hanya salah satu saja, ya. Kita simak video berikut ini, Anda cari informasi apa yang ada dalam video berikut ini. Oke guys, kali ini saya sudah ada di Museum The Topeng, dan di sini kita juga bisa naik perahu, ya. Oke, ada apa saja? Mari kita masuk ke dalam. Ada topeng. Oke, jadi di sini juga disediakan foto corner, ada properti, topi-topi, juga baju-baju. Oke, kita mau coba foto-foto dulu ya. Kyonggi. Terakhir, kita ada di tempat penjualan souvenir, oleh-oleh untuk saudara-saudara Anda di rumah. Oke, yuk keluar dulu yuk. Silakan dibeli pisangnya. Banyak. Saya jadi ingat iklan ya. NCT oke. Oke, ya. Itu adalah sebuah video, ya. Video yang pertama menggambarkan tentang Museum The Topeng, ya. Apa saja yang ada di dalamnya, ya. Tapi itu masih dalam bentuk lebih menonjolkan pada observasi berupa gambar, ya, gambar-gambar video. Nanti kita ubah, ya, informasi itu dalam bentuk tulisan. Ya, walaupun dalam bentuk video, tentunya kita sudah menjadi agak paham, atau Anda mungkin paham seperti apa nanti arah dari materi ini. Apa itu LHO? Laporan hasil observasi. Tadi adalah observasi di Museum The Topeng. Apa isinya? Termasuk di dalamnya topeng-topeng, ya, dari berbagai macam bentuk, warna, kemudian daerah, fungsi dan sebagainya mungkin ada dalam museum tersebut, ya. Kemudian
video yang kedua nanti Anda saksikan sendiri di link Google Classroom kita ya. Setelah Anda menyimak informasi yang ada dalam video tadi, coba kita lihat teorinya dulu ya. Yang pertama yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Pengertiannya apa? LHO merupakan teks yang berisi informasi berupa fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Ya. Tapi disajikan dengan gaya yang populer atau populer itu mudah dipahami, gaya bahasa populer mudah dipahami, atau bisa juga dengan gaya bahasa yang formal ya. Jadi intinya teks yang berisi informasi berupa fakta dari hasil pengamatan dengan tujuan memberikan informasi. Kemudian ciri-cirinya bersifat objektif, informatif, dan komunikatif. Ya. Jadi tidak ada unsur dari pandangan pribadi penulis. Jadi benar-benar objektif. Informasi harus dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau mengunjungi Museum De Topeng ya benar-benar memang ada yang ada dalam tulisan itu. Terhindar dari unsur subjektivitas. Ya, karena ini ada pesan sponsor harus menawarkan Museum De Topeng, kemudian dilebih-lebihkan barang yang tidak ada, kemudian ditulis di situ tidak boleh. Ya, jadi harus ciri yang terakhir itu harus dipegang teguh ya. Kemudian yang ketiga, fungsi teks LHO ya. Yang pertama adalah ya, ini tulisannya terlalu besar sehingga tidak muat semua. Jadi kita kecilkan dulu. Ya. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai objek atau kegiatan yang dipaparkan. Yang kedua adalah memberikan wawasan, pengetahuan kepada pembaca terkait objek atau kegiatan yang digambarkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta yang ada di dalamnya. Ini maaf ini jadi rusak PPT Ibu karena diubah dari awal tadi, kita perbaiki lagi ya. Oke. Ya, kita ubah fontnya, kita ubah ukuran fontnya, terlalu besar ya. Ya, oke. Ya, oke. Kurang rapi, tidak apa-apa. Ya. Yang pertama, Ibu ulangi fungsi teks LHO yaitu memberikan informasi kepada pembaca mengenai objek atau kegiatan yang dipaparkan, memberikan wawasan ataupun pengetahuan kepada pembaca terkait objek atau kegiatan yang digambarkan. Memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Ya. Untuk apa fakta-fakta itu dipaparkan? Untuk membuat dasar penyusunan kebijakan. Ya. Untuk bahan informasi untuk berbagai kepentingan, alat pendokumentasian. Jadi fungsinya banyak sekali ya, fungsi teks LHO ya. Kemudian analisis informasi teks LHO dan klasifikasi. Jadi nanti kita akan mencoba menganalisis informasi berdasarkan KD atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah mendata informasi dari teks LHO, yang kedua mengklasifikasi teks LHO. Seperti apa ya? Nah, seperti ini. Ini contoh dua gambar ya. Dua gambar dengan tema yang sama yaitu pasar. Yang satu pasar tradisional. Anda lihat setting tempatnya berbeda. Alat untuk menunjang sarana prasarana berbelanja juga berbeda. Barang-barang yang ditata juga mungkin berbeda. Ini yang pasar modern. Anda ada perbedaan tidak? Nah, ini kalau pasar modern ada harga, jadi tidak boleh tawar-menawar. Kalau ini boleh tawar-menawar. Juga barang yang disediakan mungkin kurang kurang tertata dengan baik. Ciri khas pasar tradisional lah. Ya seperti apa Anda tahu? Anda pernah mengobservasi atau diajak ke pasar tradisional? Ya, pernah ke pasar modern? Ya, di mall?
Nah, ini seperti ini. Lebih nyaman yang mana? Kalau lebih nyaman misalnya di pasar modern karena tidak perlu menawar, barangnya bersih, bisa memakai baju yang bagus sambil berbelanja. Kalau di sini ya harus tawar menawar, kalau tidak lihai ya bagaimana? Ya, ini ada dua gambar dengan satu topik pasar. Nah, seperti apa nanti bentuk teksnya? Nah, seperti ini. Pasar merupakan suatu tempat terdapat sebuah sistem. Ada kata merupakan. Ya, ini paragraf pertama. Kemudian sudah mulai ada pembagian pasar tradisional. Ya, adalah tadi kan digambarkan pasar modern adalah, ya. Kemudian di sini apa? Manfaat. Ya, Anda baca ya, nanti Anda baca pasar. Ya. Kata-kata kuncinya di sini. Ya. Dari teks ini kita pilih informasi teks yang ada pada paragraf pertama. Ya, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar tempat untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar mendekatkan penjual dan pembeli. Ya, jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Ini merupakan pernyataan umum objek. Ya, klasifikasi informasinya ini pernyataan umum yang mengantarkan pembaca pada objek yang akan kita gambarkan. Kemudian paragraf kedua, ya sudah ini memaparkan atau menggambarkan tentang pasar tradisional. Salah satu jenis pasar yaitu pasar tradisional seperti apa. Ini bagian dari pernyataan umum tentang pasar tadi. Klasifikasi informasinya. Kemudian paragraf ketiga, ini pasar modern. Ya, seperti apa pasar modern itu? Nah, ini deskripsi bagian pada pasar modern ya dari pernyataan umum tentang pasar. Kemudian paragraf yang keempat, manfaat. Adanya pasar itu untuk apa? Nah, ini manfaatnya. Ini pada bagian klasifikasi manfaat. Jadi yang terpenting Anda bisa atau dapat ini menangkap informasi yang ada dalam teks, ya. Kemudian diklasifikasikan. Kalau Anda sudah dapat ini membaca teks berulang-ulang, kemudian Anda tangkap informasi per paragraf, kemudian dari informasi tersebut Anda klasifikasikan, ya. Ada contoh yang lain yaitu tentang hutan. Tentang hutan. Hutan itu seperti apa ya? Nah, ini hutan. Ini ada gambar hutan. Nah, penulis mengobservasi. Observasi itu tidak harus melihat langsung ya, bisa observasi dokumentasi, mengobservasi buku-buku, foto, kemudian yang lainnya. Ya, kalau perlu ya observasi langsung ya. Wawancara dengan ahli kehutanan juga bisa ya, dan sebagainya. Kemudian Anda buat seperti ini ya. Informasi yang ditemukan, gagasan utama, klasifikasi informasinya apa ya. Itu ada di Google Classroom kita ya. Kemudian materi kita sampai di situ dulu ya, mungkin sampai ini dulu supaya tidak terlalu lelah. Untuk analisis informasi teks LHO ya, aspek kebahasaan dan sebagainya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Sekarang kita kembali ke kelas Google Classroom kita ya. Google Classroom kita. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, Anda tanyakan di forum komentar atau langsung melalui percakapan pribadi dengan Ibu, nanti Ibu akan menjawab ya. Jadi kembali ke Google Classroom semula.
Terima kasih atas kehadiran Anda, perhatian Anda ya. Tetap semangat dan tetap bahagia. Terima kasih.